Jangan sampai kesimpulannya karena Menteri Keuangannya Bu Sri Mulyani dari tahun 2007 sampai sekarang itu postur ini nggak berubah. Kesimpulannya jadi bisa begitu, Bu. Boleh tercek nggak? Boleh menjawab langsung nggak? Supaya nanti jangan menimbulkan Saya belum selesai, Bu. Saya mau bacakan dulu putusan MK. Debat panas Sri Mulyani dan fraksi PDIP soal dana pendidikan 2 kali tak diizinkan menjawab. Rapat kerja Komisi 11 DPR RI dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berubah panas ketika anggota fraksi PD Perjuangan, Dolfie Othniel Veredik Palit, OFP, mempertanyakan komitmen pemerintah dalam memenuhi amanat konstitusi untuk mengalokasikan 20% anggaran negara bagi sektor pendidikan. Sri Mulyani 2 kali minta izin untuk menjawab, akan tetapi tidak diizinkan oleh Dolfie. Dolfie mencecar Sri Mulyani dan menyinggung anggaran pendidikan di era pemerintahan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, dan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi. Menurut Dolfie, sejak putusan Mahkamah Konstitusi pada 2007 yang mewajibkan alokasi tersebut, realisasi anggaran pendidikan tak kunjung menyentuh angka ideal. 2022 15, 2023 16, 2024 17, 2025 kalau by design karena ada cadangan dana pendidikan yang ditaruh pembiayaan, bisa dipastikan itu juga 17%. Tidak bergerak saat MK memutuskan anggaran APBN harus memenuhi 20% APBN. Tidak bergerak. Kata Dolfie dalam rapat tersebut, Selasa, 22 Juli 2025. Ia menambahkan, sejak era Presiden SBY, 2 periode Presiden Jokowi, hingga kini masa pemerintahan Prabowo, porsi anggaran pendidikan tak pernah berubah secara signifikan. Nah, mumpung ini pemerintahan baru, harusnya berubah. Jangan sampai kesimpulannya karena Menteri Keuangannya Bu Sri Mulyani dari tahun 2007 sampai sekarang itu postur ini nggak berubah. Kesimpulannya jadi bisa begitu, Bu. boleh tercek nggak? Boleh menjawab langsung nggak? Supaya nanti jangan menimbulkan Saya belum selesai, Bu. Saya mau bacakan dulu putusan MK yang tahun 2007 itu. Dolfie lantas mengkritik keras praktik penganggaran yang menempatkan sebagian porsi pendidikan ke dalam pos pembiayaan, bukan belanja. Padahal menurutnya, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa porsi 20% harus dihitung dari belanja negara, termasuk gaji pendidik, bukan dari cadangan atau mekanisme pembiayaan yang tidak langsung direalisasikan. Keadilan yang diabaikan ini namanya. Boleh jawab ya Pak ya? Kan saya belum selesai, Bu. Oh. Setelah Dolfie selesai dan dipersilakan Ketua Komisi, Sri Mulyani menanggapi kritik tersebut. Dia membantah tudingan bahwa pemerintah secara sengaja menghindari kewajiban konstitusional. Ia menegaskan, sejak awal penyusunan RUU APBN, pemerintah selalu menargetkan porsi 20% untuk pendidikan. Namun, dalam praktiknya, pergerakan berbagai komponen belanja negara menyebabkan realisasi yang tampak tak mencapai angka itu. Kalau subsidinya naik karena harga energi atau kurs melemah, maka pembaginya membengkak, dan proporsi anggaran pendidikan seolah turun, jelas Sri Mulyani. Bendahara negara juga menjelaskan bahwa menempatkan sebagian dana pendidikan dalam pembiayaan adalah bagian dari manajemen fiskal yang hati-hati. Menurutnya, jika 20% dipaksakan habis dalam belanja rutin, potensi pemborosan sangat besar, terutama di akhir tahun anggaran. Oh, karena harus 20% harus habis, nanti sekolah yang pagernya nggak rusak diganti pagernya. Saya dengar waktu itu jadi fenomena cara membelanjakan tadi kan Pak Dolfie juga menyampaikan berapa tadi indikator keberhasilan kualitas belanja, Pak. Kalau menggunakan tadi indikatornya Pak Dolfie tadi efisien, ekonomis, bertanggung jawab, kepatutan, nggak akan mungkin membelanjakan puluhan triliun at the last months. Ucap Sri Mulyani. Ia pun menekankan bahwa anggaran pendidikan bukan satu-satunya fungsi negara yang perlu ditopang APBN. Banyak sektor lain yang juga penting dan harus dibiayai secara seimbang. Jadi memang ini mekanisme, kami juga berpikir terus bagaimana satu sisi mengikuti Undang-Undang Dasar, di sisi lain Pak Dolfie minta kualitas belanjanya harus bagus, tata kelola bagus dan segala macam efisien. Di sisi lain jadi memang ini akan kami terus
komunikasikan dengan KL dan yang lain. Hanya untuk supaya kita semuanya dalam halaman yang sama sih Pak Dolfi, supaya debat yang sehat mengenai ini saya juga sangat setuju. Tapi tetap at the end of the day kami di Kemenku sebagai bendahara negara itu pendidikan dan fungsi yang lain kami kelola bersama gitu Pak Dolfi, tanpa mengorbankan loh Pak ya. Tadi Bapak kan seolah-olah oh jangan yang dikorbankan pendidikan, justru kita mau menyelamatkan anggaran pendidikan jangan sampai digunakan untuk kemudian tidak menimbulkan apa yang disebut dampak antar generasi. Demikian Bapak, terima kasih. Ketua, mohon satu kali lagi Pak Ketua. Last word ya. Karena Bu Menteri seolah-olah kalau seperti ini, kenapa terjadi seperti yang Ibu Menteri katakan? Karena tidak ada isinya programnya. Sejak awal tidak direncanakan. Kalau sejak awal direncanakan, Bu, yang 80 triliun yang tidak digunakan itu sejak awal direncanakan, tidak mungkin tidak digunakan dan terburu-buru menggunakannya di akhir ini. Karena tidak ditaruh di belanja. Maka seperti itu kejadiannya. Sekarang kalau yang Ibu khawatirkan belanja turun naik. Dulu kita pernah mengalami transfer daerah menggunakan rumus. Kita bisa batasi. Kita bisa batasi apabila pendapatan negara karena satu dan lain hal naik, transfernya tetap. Kalau itu asal ada niat bisa kita batasi. Tapi memang ini seolah-olah anggaran pendidikan itu menjadi penyebab utama defisit yang utama. Padahal seluruh kontribusi defisit bukan hanya dari sektor pendidikan. Jadi kalau ini tidak pernah diperbaiki, Bu Menteri, tidak akan pernah tercapai 20% anggaran pendidikan dari belanja negara. Demikian. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.